Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi sengketa pajak dengan anggota kelompok yaitu Alhafiz Septioen, Ayu Andriani, Dinda Suari, Saradina Mutia, dan Fatia Alifa Arianda. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Saradina Mutia, pada Dina dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, ada sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, ada sarana untuk menagih pajak. Next. Yang kedua, materi kedua yaitu penyebab dikeluarkan SPT. Penyebab dikeluarkan STP berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai pajak penghasilan dalam tahun perjalanan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, ada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, yang pertamanya ada pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi pembuatan faktur pajak. Yang keduanya ada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membutuhkan faktur pajak. Yang ketiganya ada PKP membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Next. Selanjutnya yaitu sanksi pengeluaran STP. Sanksi atau denda administrasi atau Terima kasih kepada Dina. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Andriani. Pada Ayu, persilakan. Selanjutnya yaitu sanksi pengeluaran STP. Sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan SPT tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Yang kedua, keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp100.000. Yang ketiga, keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000. Yang keempat, keterlambatan SPT masa lainnya dikenakan denda Rp100.000. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 15, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu pembetulan SKP. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, dan lain-lainnya. Dengan menerima surat keputusan pembetulan ini, seorang wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT-nya yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Adapun syarat mengajukan permohonan surat keputusan pembetulan ini yaitu, yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan satu permohonan untuk diajukan satu kali surat ketetapan pajak atau surat keputusan. Yang kedua, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang ketiga, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh yang telah diberikan. Yang keempat, surat permohonan sebagaimana tersebut ditandatangani oleh wajib pajak. Dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa hukum. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu materi ke-6 mengenai sengketa pajak. Pengertian sengketa pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Selanjutnya, baiklah, terima kasih kepada Tia. Materi selanjutnya saya akan bacakan sendiri, yaitu materi selanjutnya itu objek sengketa pajak. Pada intinya, objek pajak dalam sengketa pajak adalah pajak yang terutang. Sedangkan objek pajak ditinjau dari administrasi perpajakan objek. Itu timbul ketika administrasi perpajakan tidak terlaksana sebagaimana semestinya. Contoh, timbulnya sengketa pajak apabila salah satu pihak merasa dirugikan, baik wajib pajak maupun pejabat pajak, sehingga mengajukan keberatan. Seperti seorang notaris diwajibkan melaporkan SPPT. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat pajak. Yang kedua yaitu timbulnya sengketa pajak. Itu pertama, adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Adanya perbedaan interpretasi. Yang kedua, adanya perbedaan interpretasi antar wajib pajak dan Ditjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan. Perbedaan metode perhitungan jumlah pajak yang harus disetor pada negara. Yang keempat, keberatan atas penetapan sanksi dan denda pajak. Yang kelima, terbatasnya kemampuan tenaga pajak. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Dinda Suari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sengketa pajak, bukan sengketa tata usaha negara. Pada dasarnya, sengketa yang timbul di bidang hukum pajak bukan bersumber pada hukum administrasi negara maupun hukum perdata, sehingga ada anggapan bahwa sengketa pajak adalah bagian dari sengketa tata usaha negara, karena mereka beranggapan hukum pajak itu merupakan bagian dari urusan negara, padahal tidak. Sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara. Yang disengketakan dalam pajak adalah pajaknya sendiri, bukan ketetapannya. Jadi diadili bukan pada peradilan tata usaha negara, tetapi di peradilan pajak. Next. Selanjutnya yaitu tentang berakhirnya sengketa pajak.
Berakhirnya sengketa pajak pada dasarnya ada dua hal, yaitu yang pertama, sengketa itu ditarik kembali oleh pihak yang merasa keberatan. Dalam arti kata ada perdamaian. Yang kedua, penggugat menarik gugatannya. Kemudian di dalam hukum pajak, bahwa sengketa pajak dapat menggunakan acara cepat, tetapi tidak semua dapat menggunakan acara cepat tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, sengketa pajak tertentu, yang kedua, gugatan tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Ada batas waktu sengketa pajak di pengadilan pajak, kemudian beda dengan pengadilan umum. Yang ketiga, putusan pengadilan pajak tidak memuat salah satu syarat material suatu putusan. Yang keempat, terdapat kesalah tulis atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak. Dan yang terakhir, sengketa berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah kepada Dinda, terima kasih. Sampai di situ presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.